Hai guys, balik lagi bareng gue di ibadah online khusus pelajar, Radiance. Apa kabar nih? Gue harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Gak kerasa bulan Juli ini udah mau habis nih. Gimana kelas barunya? Udah dapet banyak teman baru belum? Kan boleh loh ajakin teman-teman kalian untuk ibadah secara onsite. Setiap hari Minggu pukul 8 dan 9.45 di Pasir Koja 58 atau di Satelit Bandung Utara dan Kopo setiap pukul 9 pagi. Datang ya, dan jangan lupa ajakin teman-teman kalian juga. Nah, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR Code berikut ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Yuk kita siapin hati kita untuk beribadah and enjoy the service! Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh kami tinggikan.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun untuk dosa-dosa kita, dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita mengangkat roti perjamuan kudus yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah menebus dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbananmu, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Hari ini kami serahkan hidup kami membuat komitmen ulang untuk setia, untuk taat kepada apapun yang Engkau katakan, dan kami menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami percaya. Kami serahkan hidup kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hello students, welcome to Radiant Student Online Service. Ibadah online buat kamu pelajar SMP dan SMA. Minggu ini kita memasuki bulan Agustus. Udah hampir sebulan teman-teman masuk ke sekolah yang baru mungkin atau kelas yang baru. Dan kalian pasti ketemu orang-orang yang baru juga. Gimana nih suasana di kelas baru dengan teman-teman baru? Pasti banyak cerita menarik yang teman-teman alami. Sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan, so let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur di bulan yang baru ini Tuhan akan mengajarkan kami begitu banyak hal. Berikan kami kebijaksanaan dalam memilih teman yang terbaik, dalam menghadapi orang-orang di sekitar kami, dan juga agar kami bisa menjadi teman yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Di awal tahun ajaran seperti sekarang ini adalah masa di mana kita bertemu dengan banyak orang baru. Memang ada teman-teman dari kelas yang sebelumnya atau dari sekolah sebelumnya. Tetapi pasti banyak juga teman-teman yang baru saja kamu kenal. Bagi kamu, untuk berteman dengan orang baru itu mudah atau sulit? Ada yang merasa bahwa it's easy to make friends. Atau sebaliknya kayaknya sangat sulit untuk make friends. Ada satu film komedi di Amerika, ceritanya ada satu orang bernama Sheldon yang bingung banget gimana sih cara buat membangun friendship. Tetapi karena dia ceritanya pinter, maka dia bikin rumus algoritma kayak gini nih. Nah, dia bikin rumus, pertama, telepon dulu katanya. Kalau iya, lanjut ajak makan. Kalau dia nggak mau makan, lanjut coba ajak minum, ngopi, ngafe. Kalau misalnya dia nggak mau juga diajak minum atau ngafe, coba tanya apa hobinya, tanya kesukaannya apa, dan endingnya adalah friendship begin atau persahabatan dimulai. Kelihatannya rumusnya mudah ya. Oke, kalau ke sini nggak bisa ke sini, kalau nggak bisa ke situ. Ada jalan untuk membuat sebuah persahabatan. Kenyataannya kita adalah manusia dan manusia itu nggak bisa pakai rumus. Let's say berhasil nih makan bareng atau ngafe bareng atau main bareng. Tapi nggak otomatis jadi sahabat, nggak otomatis cocok. Pertemanan dan persahabatan bukanlah suatu hal yang bisa dijelaskan secara teknis. Setuju gak nih teman-teman? Nah sekarang kalau kamu ditanya, what is a real friend? Emang persahabatan atau teman yang real, yang beneran itu kayak gimana? Mungkin kamu jawab, real friend itu yang kamu udah kenal dari lama banget. Dari TK, dari SD, atau bahkan dari kandungan nih. Mamah kita udah temenan. Jadi karena mamah kita, papa kita temenan, sahabatan, kita otomatis juga temenan. Atau mungkin real friend menurut kamu adalah orang yang ada sama kamu melewati masa sulit. Menemani kamu waktu kamu lagi sedih dan lagi susah hati. Atau real friend adalah orang yang selalu ngikutin apapun yang kamu mau. Kamu mau ini, hayu. Mau ke sana, hayu. Pokoknya selalu yes, gas, hayu. Atau orang yang they treated you the way you want to be treated. Atau real friend adalah orang yang membuat kamu melewati tantangan, melewati masalah kehidupan dan membuat kamu berhasil dalam menghadapinya walaupun sukar. Mungkin ada sebagian dari kalian yang bisa menyebutkan nama real friend kamu. Ini nih real friend saya nih. Tapi saya yakin banyak juga yang masih gak yakin apakah teman-teman yang sekarang ada di sekitar kamu adalah real friend atau bukan. Nah dalam beberapa minggu ke depan kita akan diskusi bareng-bareng kayak apa sih real friend menurut Alkitab. Kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan dan apakah kita bisa menjadi real friend bagi teman kita. Kita pasti punya alasan kenapa kita pengen temenan sama orang tersebut. Oh mungkin kak saya pengen temenan sama dia soalnya dia keren, dia pinter, dia cool, dia lucu, dia rame, asik main sama dia. Punya hobinya sama nih, sama-sama suka main PS, sama-sama suka makan bareng. Atau karena orangnya nyaman aja buat diajak ngobrol. Udah satu sekolah, satu kelas, tetanggaan lagi rumahnya, udah akrab banget deh. Tapi alasan-alasan yang udah satu kelas, satu sekolah itu masih terlalu dangkal dan gak cukup untuk menjadikan orang tersebut sebagai good friend material. Bener gak teman-teman? Orang itu bisa aja lucu, seru, banyak kemiripan sama kamu dan selalu ada kalau kamu lagi mau hangout. Hangout sana, hayu, hangout sini, hayu. Tetapi tetap saja kalau misalnya dia gak baik sama kamu, dia kasar sama orang lain, dia gak sopan, dia malah ngedistract kamu dari hal penting, maksa kamu ngelakuin hal-hal yang kamu gak mau dan ngasih pengaruh yang buruk ke kamu, dia gak bisa dibilang sebagai real friend. Jadi gimana kalau kita menyadari bahwa persahabatan kita ini lebih shallow atau gak dalam? Apa yang harus kita lakukan kalau teman yang kita kira teman ternyata nggak bawa hal yang baik pada kita. Kita pikir dia teman, ternyata dia bukan teman yang sesungguhnya. Kalau dalam kondisi normal pasti kita menjawab, ya kalau dia nggak bawa pengaruh baik berarti dia bukan real friend dong kak. Berarti saya jangan temenan terlalu deket dong sama dia, kan masih banyak teman lain di dunia ini. Bener begitu kah? Kenyataannya gak semudah itu ya teman-teman untuk menentukan saya pengen temenan sama si ini atau si itu. Karena udah cocok kadang-kadang susah buat meninggalkan walaupun kita tahu bahwa dia pengaruhnya buruk. Supaya gak bingung kita lihat apa kata Alkitab tentang pertemanan yang bawa pengaruh baik dan tentang cara memilih teman.
Kita baca sama-sama di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ditulis begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Siapa yang pengen berhasil dalam kehidupan? Pasti semuanya bilang pengen. Pengen berhasil dalam pelajaran, pendidikan, nanti kalau lagi belajar berusaha, bikin bisnis, pengen sukses dalam relasi, mencari pasangan, pengennya sukses. Nah, gambaran yang ditulis oleh penulis Mazmur itu indah banget. Dibilang kalau pengen berhasil, kalau pengen tumbuh sehat, pengen tumbuh kuat, itu hanya terjadi kalau kita mengikuti dan dekat sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan kesegaran kita. Nah, Mazmur ini bilang kalau pertumbuhan hanya terjadi ketika kita menolak untuk hang out sama orang yang salah. Mazmur bilang agar kita tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Lalu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Lalu yang ketiga, tidak duduk di komplotan pencemooh. Ini adalah nasihat yang sangat bagus. Memang gak oke kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang bawa pengaruh jelek atau membawa kamu ke jalan yang salah. Dan hal-hal yang ngaco itu lama-lama akan menghancurkan kamu. Tetapi siapa sih yang dimaksud oleh Alkitab sebagai orang fasik? Atau orang berdosa, atau pencemooh, siapakah mereka? Apakah ini artinya semua teman kita harus perfect, gak pernah salah? Apakah kita harus jauhin teman kita yang lagi kacau hidupnya, atau yang lagi bikin salah? Apakah kita hanya bisa berteman dengan orang yang percaya Yesus aja? Untuk membantu kita menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menentukan persahabatan bagi dirinya. Kalau dilihat sekilas, sepertinya Yesus tidak mengikuti nasihat dari Mazmur tadi loh. Waktu Yesus secara resmi memulai pelayanannya, dia mengundang banyak orang. Nah, dia mengundang mereka untuk mengikuti Yesus. Salah satunya dari yang diundang adalah Matius, seorang pemungut pajak atau pemungut cukai. Di zaman itu dan di budaya saat itu, menagih pajak, pemungut cukai itu bukanlah orang yang baik. Karena kebanyakan mereka menagih pajaknya berlebihan. Lebih dari yang seharusnya ditagihkan. Dan mereka mengambil uang dari yang lebih-lebih itu. Alias mereka korupsi. Dan mereka memeras rakyat. Penagih pajak atau pemungut cukai itu dibenci hampir oleh semua orang. Kelihatannya kebanyakan orang di zaman itu akan memanggil mereka orang fasik, pendosa, orang jahat deh. Tetapi Yesus bukannya menjauhi Matius, malahan Yesus mengundang dia untuk join circle para murid Yesus. Lalu dia malah makan malam bersama dengan Matius dan teman-teman pendosa lainnya. Para pemimpin agama di zaman itu yang hafal firman Tuhan dan juga hafal Mazmur 1 tadi, benar-benar marah melihat Yesus malah makan dengan pemungut cukai. Loh, udah tahu ini orang yang jahat kok malah makan bareng, kata mereka. Lalu Yesus pasti tahu dong firman Tuhan, tapi kenapa Yesus malah memutuskan untuk duduk, makan dan spend time dengan para pemungut pajak dan orang-orang yang dilarang oleh Mazmur 1. Kita lihat di kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus tahu bahwa kalau dia spend time dengan Matius dan teman-temannya, itu gak akan membuat Yesus menjadi pemungut pajak, itu gak akan membuat Yesus menjadi orang yang mencuri uang rakyat juga. Justru Yesus bisa memberi pengaruh yang positif dan membawa perubahan. Ketika Tuhan Yesus mengundang Matius untuk ikut dia, tadi di ayat itu dikatakan bahwa Yesus mengatakan, ikutlah aku. Yesus tahu bahwa Matius sudah siap untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai kehidupan baru bersama dengan Yesus.
Waktu Yesus memilih untuk makan dengan teman-teman Matius, Yesus tahu bahwa dia akan dapat kesempatan untuk membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dalam satu waktu itu, Yesus bisa memberi pengaruh kepada 3 kalangan. Yang pertama, kalangan the sinners, para pendosa. Orang-orang yang makan bersama Yesus itu, orang-orang yang dibilang pendosa itu, waktu mereka makan dengan Yesus, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengalami real friendship, real love dan compassion dari Yesus. Dan mereka akan melihat bahwa, wah, saya ini gak sempurna, saya tahu saya gak perfect, tapi Yesus mau makan dengan saya. Itulah justru karena dia tidak perfect, karena dia hidupnya kacau, maka dia perlu Yesus. Bukankah Yesus mengatakan bahwa orang sakit yang memerlukan tabib, Yesus gak pernah minta mereka untuk berubah dulu, sempurna dulu. Oke, kamu berubah dulu deh, sempurna dulu, ibadah dulu, yang rajin dulu. Baru saya mau hangout sama kamu. Enggak, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang sakit yang memerlukan tabib. Yang kedua adalah the disciples, para murid. Para murid juga kaget, waduh kenapa nih guru saya malah makan dengan para pemungut cukai. Ingat, Yesus punya murid dan para muridnya masih baru nih untuk ikut Yesus. Karena ini adalah masa di mana Yesus baru memulai pelayanannya. Jadi para muridnya pun kaget dan bingung. Dan kelihatannya Matius pun baru saja direkrut nih oleh Yesus untuk join dalam 12 murid yang akhirnya menjadi murid Yesus. Waktu mereka makan malam bersama, Yesus itu sedang memberitahu pada para muridnya, pada teman-temannya, bahwa kita ini beda loh teman-teman. Kita ini gak seperti pemuka agama yang harus sempurna baru jalan. Kita ini beda. Kita gak cuman akan hangout sama orang yang perfect. Kita gak akan cuma hangout sama orang yang religius. Tapi kita akan mengasihi semua orang seperti bagaimana Tuhan mengasihi semua orang. Pihak yang ketiga adalah orang-orang Farisi. Dengan makan malam bersama para pemungut cukai ini, Yesus menantang para pemuka agama yang melihat kepada mereka. Orang-orang ini, para pemuka agama ini, orang Farisi ini pasti kaget. Nah, apakah para pemuka agama ini akan terus mengatakan bahwa wah itu pendosa, wah Yesus makan sama pendosa. Atau mereka akan memulai untuk melihat orang-orang tersebut sebagaimana Tuhan melihat mereka. Karena bagi Tuhan mereka itu imperfect, tapi Tuhan mengasihi dengan kasih yang sempurna. Tuhan Yesus mengasihi imperfect people dengan perfect love. Yesus gak hanya hangout tanpa alasan loh. Yesus gak cuman ya udahlah sama siapa aja deh, yang gak sengaja ketemu hayulah pergi, atau yang gampang diajak aja deh, atau yang ya udahlah siapa aja yang penting dia available. Yesus memilih, he choose, dia memilih relationship yang dia miliki dengan penuh hikmat, dan lewat contoh yang Yesus beri, dia mau mengundang kita semua untuk melakukan hal yang sama. Dia mencari orang yang spesifik seperti Matius. Dia juga terbuka untuk berteman dengan orang-orang baru seperti teman-temannya Matius dan juga teman-temannya dari teman-temannya Matius. Wow, amazing ya teman-teman. Yesus tidak memaksa siapapun untuk harus perfect, baru dia mau berteman dengan orang itu. Melainkan Yesus menciptakan tempat, menciptakan ruang agar orang lain dapat menjadi dirinya sendiri. Menjadi the real them, the real self. Ketika mereka lagi hangout dengan Yesus, dia gak membiarkan si pendosa atau si pemimpin agama di sekitar dia mengganggu fokusnya. Tetapi Yesus memberi pengaruh kepada setiap orang di sekelilingnya untuk jadi lebih baik. Seperti Yesus memilih teman-temannya dengan penuh hikmat dan kasih, kita juga perlu belajar untuk melakukan hal yang sama. Real friends tidak harus sempurna, tetapi real friends akan memilih teman dengan bijak. Apakah kamu pernah berenang di laut? Teman-teman, kalau di laut ada arus dan kamu tanpa sadar terbawa arus, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bisa aja membiarkan dirimu terbawa arus, pasrah aja dan nunggu sampai arusnya berhenti, lalu setelah itu berenang balik kalau punya tenaga. Atau nunggu ada yang nyelamatin kamu. Atau kamu coba melawan arus dengan berenang melawan arah, tapi itu akan sangat sulit dan hanya akan bikin kamu kecapean, exhausted. Atau kamu bisa keluar dari arus tersebut dengan mengubah arah, berenangnya ke samping kanan atau ke samping kiri sehingga kamu keluar dari arah tersebut. Waktu kita menemukan diri kita terjebak dalam arus pertemanan yang salah, yang bawa pengaruh buruk, kita seperti sedang terjebak dalam arus lautan. Mungkin friendship itu terasa menyenangkan di awal,
Tetapi sekarang kamu menyadari kalau friendship itu pelan-pelan membawa kamu ke area yang kamu gak ingin datangi. Dan kamu gak yakin harus gimana. Kalau hal itu terjadi, kamu bisa memilih, ya udah aja mau go with the flow, kayak sera-sera gimana nanti. Tetapi kamu akan end up di tempat yang jauh banget di sana, di tempat yang kamu sebetulnya gak pengen ada. Dan kamu mungkin akan perlu bantuan dari seseorang untuk membawa kamu kembali. Atau kamu mencoba untuk melawan arus yang membawa kamu ke arah yang salah. Mungkin kamu akan cukup kuat untuk bertindak, untuk melawan arus tersebut, melakukan hal yang positif, melawan hal yang negatif. Tetapi perlawanan tersebut akan sangat membuat kamu kelelahan. Cara yang benar adalah kamu bisa mengubah arah, menjauhlah dari arus yang buruk tersebut. Waktu kita berpikir ulang, mencoba menyesuaikan, atau kadang mencoba untuk menarik diri dari hubungan yang membawa pengaruh buruk bagi kita, atau biasa famous disebutnya toxic relationship. Awalnya menyenangkan, lama-lama kenapa jadi toxic? Teman-teman, bukan berarti kita harus menjadikan orang itu menjadi musuh. Yesus tidak khawatir dengan orang yang membawa pengaruh buruk kepada dirinya. Bukan karena, wah gua kan Tuhan jadi gak bakal kepengaruh. Bukan ya. Kalau kalian kan manusia pasti gampang terpengaruh, bukan seperti itu. Tetapi Yesus mengajarkan kita agar kita memiliki hikmat untuk tahu kapan friendship ini akan membawa kita ke tempat yang salah. Atau sometimes hal yang paling baik bagi diri kita adalah waktu kita sadar bahwa friendship itu gak sehat bagi kita dan kita menjauhinya. Jadi gimana caranya agar kita bisa milih teman dengan bijak? Gimana kita bisa bawa pengaruh positif di tengah dunia tanpa terbawa pengaruh negatif dari orang lain? Apa yang kita harus lakuin jika sebuah persahabatan sudah gak sehat lagi atau gak bijak lagi? Pertanyaan yang perlu kita ajuin kepada diri kita sendiri agar menjadi lebih bijak dalam memilih teman adalah pertanyaan pertama, how are my friendship influencing me? Bagaimana persahabatan ini mempengaruhi saya? Apakah persahabatan ini membawa saya kepada arah yang salah atau arah yang benar? Kalau kita jadi makin marah, jadi makin kacau, makin berantakan, kita jadi melawan orang tua, udah jelas arahnya salah. Are they pushing you to grow or to know Jesus more? Apakah orang itu membawa kamu kenal Yesus lebih dalam atau enggak? Atau justru mereka pulling you away from God dan membawa kamu mendekat kepada hal-hal yang destruktif, yang salah. Pertanyaan kedua, how am I influencing my friends? Bagaimana saya mempengaruhi teman-teman saya? Impact apa nih, dampak apa yang teman-teman saya rasakan dari kehadiran saya? Apakah kamu cuman going out doang sama mereka tanpa ada pengaruh? Ya udah, just going out with the flow. Ya udah, cuman pergi-pergi aja, makan-makan bareng aja, nggak ada value yang kamu berikan kepada teman-temanmu. Nggak ada influence yang kamu berikan untuk jadi better. Bagaimana kamu bisa sharing real love dari Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kamu? Pertanyaan yang ketiga adalah, how can I be more wise with my friendship? Bagaimana saya bisa jadi lebih bijaksana dalam persahabatan ini? Apakah ada persahabatan yang baru yang bisa kamu buat? Karena kamu melihat nih orang-orangnya positif nih, positive vibes katanya. So make a new friendship then. Apa yang kamu alami dalam persahabatan saat ini? What current friendship do you need to adjust? What harmful friendship do you need to walk away from? Kalau ada persahabatan yang salah, kamu harus walk away sekarang juga. How can you do each of those things while modeling the love of Jesus? Bagaimana kamu bisa mencontoh apa yang Yesus kerjakan dalam hidupmu dan mempraktekannya dalam persahabatan kamu saat ini? 3 pertanyaan tadi, tanyakanlah kepada dirimu sendiri. Teman-teman, real friendship bukan berarti jadi perfect atau dikelilingi oleh orang yang perfect. Tetapi real friendship akan menjaga kamu untuk bergerak ke arah yang benar dan membantu orang lain juga untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengarah kepada Yesus. Real friends will choose each other wisely. Terakhir teman-teman, saya mau bacakan satu ayat. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadilah bijak teman-teman, bergaulah dengan orang bijak supaya kamu menjadi bijak dan kamu tidak menjadi malang. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, dalam tahun ajaran baru ini, kami berdoa biar Tuhan memberikan kami teman-teman yang terbaik. Dan hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk membangun persahabatan sebagaimana Yesus membangun persahabatan. Agar kami memilih teman kami dengan bijak. Dan juga kami saling memilih teman yang akan menjadikan kami semakin dekat dengan Kristus. Hari ini kami mau melangkah untuk mendekat kepada Kristus. Jadilah sahabat kami Tuhan, dan bawa kami untuk mengalami Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Saya berdoa bagi teman-teman yang hari ini ingin mengenal Yesus secara pribadi. Biar hari ini juga mereka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dan mengalami kasih yang tidak terbatas dari Tuhan, unconditional love dari Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami, jemaat Allah. Mari kita akhiri ibadah kita, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau mampu untuk memiliki hikmat dalam memilih persahabatan dan menjadi sahabat yang baik. Terima berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kalian mau sharing sesuatu atau mau didoakan, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa dan konselor yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.